got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada video kami kali ini, yakninya video terakhir kami membahas tentang analisis pasar konsumen yang berobjek di Grand Basco Kota Padang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Daniel Aulia Rahman dan beberapa teman saya, yakninya Diva Aurelia Ivana, Nur Fadila Hayati, Zulfani Putri, dan Kurina Patricia. Oke, itulah perkenalan singkat dari kami. Bagaimana video kami kali ini? Apakah wow dan wah? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Thank you. Apa itu analisis pasar konsumen? Analisis pasar konsumen adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang diinginkan konsumen, bagaimana mereka membuat keputusan pembelian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Sehingga perusahaan bisa menyusun strategi bisnis yang lebih efektif dan sesuai dengan target pasar. Seperti yang kita ambil objek kita kali ini, yakni di Basco. Analisis pasar konsumen di Basco sangat penting karena membantu perusahaan Basco ini memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara mendalam. Dengan wawasan ini, perusahaan Basco dapat menciptakan produk yang lebih relevan, menyusun strategi pemasaran yang efektif, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Selain itu, analisis ini memungkinkan perusahaan Basco tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang dan lebih responsif terhadap perubahan tren. Beberapa komponen utama analisis pasar konsumen yang diterapkan di Basco ini ada 4 komponen utamanya, yakni yang pertama segmentasi pasar, yaitunya mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik seperti demografi, psikografi, geografis, dan perilaku untuk memahami kebutuhan spesifik tiap segmen. Yang kedua, perilaku konsumen. Menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen dari tahap kesadaran, pencarian informasi, evaluasi, hingga pembelian dan pasca pembelian. Selanjutnya yang ketiga, analisis kompetitor, yakni menilai strategi produk dan posisi kompetitor di pasar untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan relatif. Yang keempat, tren pasar, memantau perubahan pola konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan teknologi untuk memastikan perusahaan tetap relevan di pasar. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar konsumen adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Tujuan dari segmentasi pasar ini adalah untuk memahami perbedaan dalam preferensi dan perilaku konsumen. Di Basco ini, perusahaan Basco sangat mengawasi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam analisis pasar konsumen ini merujuk pada proses yang dilalui konsumen dari mengenali kebutuhan hingga mengambil keputusan pembelian. Ini mencakup beberapa tahap, yaitu 1. Pengenalan masalah, yakni konsumen menyadari ada kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi. 2. Pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan fitur, harga, dan merek. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni 1. Faktor budaya. Nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. 2. Faktor sosial. Pengaruh dari kelompok sosial seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Hubungan sosial dan status dalam kelompok dapat mempengaruhi pilihan produk. Selanjutnya, faktor pribadi, yakni karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan gaya hidup. Selanjutnya, tren pasar konsumen. Beberapa langkah untuk mengidentifikasi tren pasar secara efektif antara lain: analisis data penjualan. Memeriksa data penjualan untuk menemukan pola dan perubahan dalam produk yang diminati konsumen. Survei dan wawancara. Mengumpulkan umpan balik langsung dari konsumen melalui survei atau wawancara untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Monitoring media sosial.
mengamati percakapan di platform media sosial untuk menangkap opini, minat, dan tren yang sedang berkembang. Studi pasar dan riset. Melakukan studi pasar dan riset untuk mendapatkan wawasan tentang industri dan perilaku konsumen secara keseluruhan. Mengikuti influencer dan pemimpin industri. Memperhatikan apa yang dibicarakan oleh influencer dan pemimpin industri untuk mengenali inovasi dan tren baru. Selanjutnya, teknologi pasar, analisis pasar di Grand Basco Grand Mall Padang. Teknologi dalam analisis pasar mencakup berbagai alat dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data konsumen dengan lebih efisien. Beberapa aspek teknologi dalam analisis pasar meliputi yang pertama yaitu Big Data. Pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti transaksi, media sosial, dan perilaku online untuk mengidentifikasi pola dan tren konsumen. Yang kedua, kecerdasan buatan. Menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan tentang perilaku konsumen serta memprediksi tren masa depan. Yang ketiga yaitu survei online dan alat pengumpulan data. Menggunakan platform digital untuk melakukan survei dan mengumpulkan umpan balik dari konsumen dengan cepat dan efektif. Yang keempat, analisis media sosial. Memanfaatkan alat analisis untuk memantau dan menganalisis interaksi konsumen di media sosial, sehingga dapat memahami opini dan sentimen terhadap merek atau produk. Kesimpulannya, analisis pasar konsumen adalah bahwa proses ini sangat penting bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Dengan melakukan analisis yang tepat, Basco Grand Mall Padang dapat mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, merancang produk yang sesuai, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.